Supriyadi, seorang hansip yang bertugas menjaga lingkungan, kini terperangkap dalam pencarian yang penuh bahaya setelah keluarganya menjadi korban perampokan brutal. Hilda, istrinya yang selamat, berjuang dengan trauma yang terus menghantuinya, merasakan ketakutan yang tak kunjung hilang. Rama, anak mereka, tak seberat ibunya, namun tetap merasakan dampak yang tak mudah sembuh dari insiden itu. Namun, ketika Supriyadi mulai mengumpulkan petunjuk, ia menemukan sebuah rahasia gelap yang mengarah ke kelompok berbahaya, jauh melampaui apa yang dibayangkan. Selanjutnya, ia dihadapkan pada sebuah dilema, saat kebenaran yang terungkap memunculkan lebih banyak pertanyaan, bukan jawaban, membuat tubuhnya berguncang penuh kengerian. Saya sangat berterima kasih kepada yang sudah subscribe serta yang like video ini. Semoga bahagia di dunia dan masuk surga di akhirat kelak. Saya mengajak Anda semua untuk memutihkan kolom komentar dengan menulis sholawat kepada Nabi kita tercinta. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Supriyadi, seorang hansip berusia 40-an, tengah berpatroli malam seperti biasa, menyusuri jalanan yang sepi di sekitar permukiman warga. Namun kali ini ada sesuatu yang berbeda. Malam ini udara terasa lebih dingin dari biasanya, dan kesunyian yang mencekam membungkus setiap sudut jalan. Tiba-tiba, ia mendengar suara langkah kaki yang mencurigakan dari ujung jalan yang gelap, dan tanpa berpikir panjang, Supriyadi mempercepat langkahnya, berusaha mengecek siapa yang ada di sana. "Siapa itu?" teriak Supriyadi dengan suara tegas, berusaha menegaskan dirinya sebagai petugas keamanan, namun hanya ada keheningan yang menjawabnya. Ia memutuskan untuk mendekat dengan hati-hati, matanya memperhatikan setiap gerakan yang terjadi di sekitarnya, dan saat itu, ia melihat bayangan seseorang yang melintas cepat di bawah sinar lampu jalan yang redup. "Ayo keluar, jangan sembunyi," bentaknya lagi. Namun bayangan itu malah menghilang ke balik sebuah bangunan kosong, membuat Supriyadi semakin waspada. Ketika ia melangkah ke arah bangunan itu, terdengar suara keras dari dalam, suara kaca pecah yang disusul dengan suara desakan pintu. Tanpa ragu, Supriyadi mendorong pintu masuk dengan cepat, namun di dalam, ia hanya menemukan sepasang tangan yang terkulai lemas di lantai. "Hilda, Hilda!" teriaknya penuh kekhawatiran. Namun saat ia berlari menuju tubuh yang terjatuh, ia baru menyadari bahwa itu bukanlah istrinya, tetapi seorang pria yang sedang kesakitan, memegangi luka di perutnya. "Apa yang terjadi di sini?" tanyanya dengan suara gemetar, mencoba mencari penjelasan, namun pria itu hanya bisa terbatuk darah tanpa menjawab. Supriyadi bergegas menghubungi petugas medis, merasakan bahwa malam ini akan menjadi awal dari sebuah tragedi besar yang tidak pernah ia duga. Keesokan harinya, Hilda, istri Supriyadi, duduk di ruang tamu rumah mereka, wajahnya pucat pasi, dengan mata yang sembab karena semalam ia hampir menjadi korban perampokan yang berlangsung cepat dan brutal saat suaminya sedang bertugas. "Kita harus lapor ke polisi," kata Hilda dengan suara terengah, mencoba menenangkan dirinya, namun matanya terus melirik ke arah pintu yang terbuka, seolah merasa ada sesuatu yang mengancam. Supriyadi duduk di sampingnya, menggelengkan kepala. "Aku sudah melaporkannya semalam. Tapi kamu tahu kan, Hilda, mereka tidak bisa berbuat banyak tanpa bukti." Hilda menatapnya dengan penuh ketakutan. "Tapi Supri, kalau mereka kembali apa yang akan kita lakukan?" Supriyadi menggenggam tangannya erat, berusaha meyakinkannya meski dirinya sendiri mulai merasa cemas. "Jangan khawatir, aku akan selalu ada di sini untukmu." Tiba-tiba terdengar suara pintu yang diketuk dari luar, membuat Hilda terlonjak ketakutan, dan Supriyadi berdiri cepat, berjalan ke pintu dengan waspada. "Supri, hati-hati!" Suara Hilda bergetar saat Supriyadi membuka pintu dengan perlahan. Di luar, seorang pria muda berdiri dengan wajah pucat, tangannya gemetar memegang selembar kertas yang basah. "Pak Supriyadi, saya melihat sesuatu kemarin malam, setelah kejadian itu." "Apa yang kamu lihat?" Supriyadi bertanya dengan penuh perhatian, namun dalam hatinya, ia merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Pria itu menundukkan kepala, lalu berkata pelan, "Saya melihat mereka, para pelaku perampokan itu. Saya tahu siapa mereka, tapi mereka pasti akan membunuh saya jika saya berbicara." Supriyadi mengundang pria muda itu masuk dan duduk di ruang tamu, berusaha memberikan ketenangan agar ia bisa mengungkap lebih banyak informasi tentang pelaku perampokan yang melibatkan keluarganya. "Kamu harus percaya padaku, saya hanya ingin membantu," pria muda itu berkata, tangannya gemetar saat menyerahkan kertas yang ia pegang. Supriyadi membaca tulisan di kertas itu, yang berisi beberapa nama dan alamat yang tampaknya merupakan petunjuk tentang kelompok yang melakukan kejahatan tersebut. "Ini benar?" Supriyadi bertanya dengan nada serius.
matanya menatap pria itu tajam, berharap tidak ada yang disembunyikan. Iya, saya yakin, Pak, jawab pria itu dengan nada tegas, meskipun ketakutan jelas terlihat di matanya. Hilda yang duduk di sudut ruangan, tidak bisa menahan rasa takutnya lagi. Supri, kalau mereka tahu kita tahu, bagaimana? Supriyadi menghela napas panjang. Kita tidak bisa diam. Hilda, kita harus mencari mereka sebelum mereka mencari kita. Tapi bagaimana kita bisa menemukan mereka? Apa kamu yakin dengan informasi ini? Hilda bertanya. Suaranya penuh keraguan. Aku akan mencari sendiri, kata Supriyadi dengan tekad yang menguat, meski dalam hatinya ada rasa cemas yang sulit dihilangkan. Dengan cepat, ia berdiri dan bersiap untuk pergi. Tetap di sini, Hilda, jangan buka pintu untuk siapapun selain aku atau polisi. Malam itu, Supriyadi kembali berpatroli, namun kali ini ia tidak hanya mengawasi jalanan biasa, melainkan mengamati setiap sudut dengan penuh kewaspadaan, berharap menemukan petunjuk lebih lanjut tentang kelompok yang berbahaya itu. Ia berjalan dengan langkah cepat, matanya tertuju pada sebuah gang kecil yang sering dilalui oleh para pemuda, dan di sana, ia melihat seorang pria yang tampaknya tengah berbicara dengan seseorang dari balik bayangan. Apa yang mereka lakukan di sini? Gumam Supriyadi, merapatkan tubuhnya ke dinding dan mengintip dengan hati-hati. Tiba-tiba, pria yang ia amati menoleh ke arah Supriyadi, matanya menyipit, dan dalam sekejap, ia berlari menuju jalan keluar dengan kecepatan yang mengejutkan. Tanpa berpikir panjang, Supriyadi mengikuti, berlari mengejar pria itu di bawah cahaya lampu jalan yang remang-remang, dengan napas terengah-engah. Hentikan, teriak Supriyadi, namun pria itu semakin cepat berlari, seakan tahu ada yang mengintai di belakangnya. Supriyadi mempercepat langkahnya, mencoba mengejar, namun pria itu berhasil meloloskan diri masuk ke dalam sebuah bangunan terbengkalai yang gelap. Di depan pintu bangunan yang terbuka, Supriyadi terhenti, ragu untuk melangkah lebih jauh, namun suara tawa rendah dari dalam membuatnya tergerak untuk masuk. Aku harus tahu apa yang terjadi di sini, bisiknya, memantapkan langkahnya sebelum masuk ke dalam kegelapan. Begitu ia melangkah masuk, ia dikejutkan oleh suara keras dari dalam. Sebuah benda jatuh, disusul oleh teriakan yang membuatnya merinding, seolah menandakan bahwa pertemuannya dengan kelompok tersebut baru saja dimulai. Setelah kejadian semalam, Supriyadi duduk di samping Hilda yang tampak terdiam, matanya kosong, seolah terjebak dalam pikirannya sendiri, dan setiap kali ia mencoba berbicara, Hilda hanya menghindar, memalingkan wajahnya. Hilda, kita harus bicara, ini bukan kamu, kata Supriyadi lembut, berusaha membuka pintu hatinya yang tertutup, tetapi Hilda hanya menggigil, seperti mendengar suara yang mengerikan, meskipun tidak ada suara apapun. Tiba-tiba, mereka mendengar suara bergerak pelan dari arah dapur, membuat Hilda terkejut, tubuhnya langsung bergerak cepat menuju sudut ruangan, gemetaran, matanya terbelalak penuh ketakutan. Tidak, jangan, teriaknya panik, menutup telinga, seakan mencoba menghindari suara yang hanya mereka berdua yang bisa mendengarnya. Namun Supriyadi tidak tahu apa yang sedang terjadi dalam benak istrinya. Supriyadi merasa semakin terhimpit, tak tahu harus berbuat apa, sementara Hilda semakin terjerat oleh ketakutan yang terus-menerus menguasai dirinya, membuatnya sulit berfungsi seperti biasa. Ini semua salahku, bisik Supriyadi, merasa semakin tertekan, meski ia tahu bahwa perasaan bersalah ini tidak akan menyelesaikan masalah yang dihadapi mereka. Hilda hanya menunduk, sesekali mengerang seakan menyuarakan rasa sakit yang tak bisa dilihat oleh siapapun, dan Supriyadi pun merasa semakin putus asa. Aku akan mencari cara untuk membantumu, Hilda, ujar Supriyadi dengan suara hampir tidak terdengar, berusaha memberi sedikit harapan meski hatinya juga hancur. Keheningan kembali menyelimuti mereka, hanya suara detak jam yang terdengar jelas, menambah ketegangan di ruang tamu yang terasa semakin sempit. Supriyadi menatap Hilda dengan penuh kecemasan, berharap bisa menemukan solusi, tetapi ia tahu bahwa perjalanan panjang menuju pemulihan baru saja dimulai, dan semakin lama, semakin berat beban yang mereka hadapi. Setelah beberapa hari berlarut-larut dalam ketegangan, Supriyadi memutuskan untuk membawa Hilda menemui seorang psikolog terkenal yang dikenal dapat membantu orang yang mengalami trauma berat. Mereka tiba di klinik dengan langkah ragu, Hilda tampak cemas, matanya berkeliaran ke segala arah, sementara Supriyadi mencoba menenangkannya, walaupun hatinya sendiri terasa berat. Ini langkah pertama, Hilda, kata Supriyadi lembut, mencoba memberi keyakinan, namun Hilda tetap diam, tidak mengucapkan sepatah kata pun sepanjang perjalanan menuju ruang terapi. Begitu memasuki ruang praktek psikolog, seorang wanita parubaya yang ramah menyambut mereka dengan senyuman. Selamat datang, Hilda, Supriyadi, kita akan berusaha melewati ini bersama.
Psikolog itu mulai berbicara dengan suara tenang. Hilda, kami akan membantu kamu menghadapi ketakutan ini, namun yang paling penting adalah kemauan dari dalam diri kamu sendiri. Hilda menatapnya dengan ragu. Tapi, bagaimana saya bisa menghadapinya? Setiap suara membuat saya takut. Saya mengerti, jawab psikolog dengan bijaksana. Tapi kita akan melakukannya sedikit demi sedikit. Perlahan-lahan kamu harus mau menghadapi rasa takut itu, meskipun dengan langkah kecil. Supriyadi menggenggam tangan Hilda, memberi dukungan meskipun dirinya pun masih merasa terombang-ambing antara ketakutan dan harapan. Kita akan lakukan bersama, Hilda. Supriyadi berkata dengan keyakinan yang semakin kuat, meskipun ia tahu ini adalah jalan panjang yang penuh tantangan. Hilda mengangguk pelan, merasakan sedikit harapan dalam hatinya yang sempat terpuruk, dan untuk pertama kalinya, ia merasa ada kemungkinan untuk pulih dari rasa ketakutannya yang mendalam. Beberapa minggu berlalu sejak Hilda mulai mengikuti terapi, namun proses pemulihannya tetap berjalan lambat. Setiap suara mendadak, bahkan suara pintu yang terbuka, selalu membuat tubuhnya menggigil ketakutan. Aku tidak bisa, saya tidak bisa, Hilda berkata pelan. Suara gemetar saat mereka berada di ruang tamu, matanya terfokus pada suara angin yang berdesir melalui jendela. Tenang, Hilda, cobalah untuk menarik napas dalam-dalam, kita akan perlahan-lahan melakukannya, Supriyadi berkata dengan lembut, berusaha memberikan dukungan meskipun rasa frustasi semakin menguasai dirinya. Namun, setiap hari terasa seperti perjuangan yang semakin berat, karena ketakutan yang dialami Hilda tidak kunjung hilang, dan ia semakin merasa terperangkap dalam lingkaran ketakutan yang menyesakkan. Supriyadi merasakan semakin banyak waktu yang terbuang, namun ia tidak berani menyerah. Ia tahu bahwa meskipun jalan ini panjang, ia harus tetap berdiri di samping Hilda. Supri, aku takut sekali, Hilda menangis. Menangkap perhatian Supriyadi dengan emosinya yang tak bisa ia bendung, dan meskipun ia berusaha tegar, Supriyadi bisa merasakan kesedihannya yang mendalam. Aku di sini, Hilda, jangan takut, ujar Supriyadi, mencoba meyakinkan istrinya, meskipun dirinya juga merasa kelelahan dalam menghadapi tantangan yang begitu besar. Namun, di balik rasa putus asa yang semakin menebal, Supriyadi mulai merasakan dorongan untuk mencari pelaku yang membuat hidup mereka terbalik, berharap itu akan memberikan sedikit rasa aman bagi Hilda. Ia mulai merencanakan untuk menyelidiki lebih dalam, bahkan jika itu berarti berisiko, karena di dalam hatinya, ia tahu bahwa keadilan harus ditegakkan agar Hilda bisa pulih sepenuhnya. Aku akan menemukan mereka, Hilda, aku janji, kata Supriyadi dengan penuh tekad, meskipun ia sadar bahwa pemulihan Hilda membutuhkan waktu dan usaha yang lebih besar dari yang ia bayangkan. Supriyadi mulai melakukan penyelidikan lebih mendalam, mengunjungi rumah-rumah tetangga dan berbicara dengan mereka yang mungkin tahu lebih banyak tentang kejadian malam itu, berharap menemukan petunjuk yang bisa mengarah pada pelaku. Ia menemukan bahwa beberapa orang di lingkungan itu sempat melihat wajah-wajah asing sekitar beberapa minggu sebelum perampokan terjadi, tetapi tidak ada yang berani melaporkan apapun. Mereka pasti dari luar, Supri, ujar salah seorang tetangga yang memberi informasi, tapi kami tak tahu siapa mereka. Supriyadi merenung, merasa frustrasi karena meskipun ia mendapatkan beberapa informasi, tidak ada bukti kuat yang mengarah pada siapapun, dan setiap langkah yang ia ambil terasa sia-sia. Di sisi lain, Hilda mulai merasa sedikit lebih tenang, meskipun ketakutannya masih muncul dalam beberapa situasi tak terduga, dan Supriyadi merasa sedikit lega melihat istrinya mulai memperlihatkan tanda-tanda pemulihan. Tapi, saya masih merasa takut, Supri, kata Hilda dengan suara pelan. Apakah kita benar-benar aman? Supriyadi menatap istrinya dengan penuh perhatian. Kita akan aman, Hilda, saya janji. Namun, di dalam hati Supriyadi, ada keraguan yang tumbuh. Apakah ia sudah cukup berbuat untuk melindungi keluarganya? Supriyadi kembali ke rumah dengan perasaan bingung. Di satu sisi ia harus fokus pada pemulihan Hilda, tetapi di sisi lain, pencarian pelaku semakin mendalam dan tidak ada jawaban yang jelas. Aku harus memilih, Hilda, gumam Supriyadi, antara melindungi kamu atau terus mencari mereka, tapi aku akan melakukan keduanya. Setelah beberapa hari merasa tidak ada perkembangan, Supriyadi memutuskan untuk melanjutkan pencarian secara diam-diam, tanpa memberitahukan Hilda agar ia bisa fokus mengumpulkan informasi tanpa gangguan. Ia menyamar sebagai orang biasa, berbaur dengan penduduk sekitar, dan berbicara dengan beberapa orang yang mungkin memiliki informasi terkait kejadian perampokan tersebut, berharap menemukan petunjuk yang akan mengarah pada pelaku. Apa kalian melihat sesuatu yang aneh beberapa minggu lalu? Tanya Supriyadi dengan nada biasa, menyelinap di tengah keramaian pasar, berusaha agar tidak menarik perhatian. Beberapa penduduk memberinya informasi yang samar,
tetapi tidak ada satupun yang benar-benar memberi petunjuk pasti tentang siapa pelaku perampokan itu. Mungkin mereka bukan dari sini, Pak, tapi kami juga tak tahu pasti, jawab seorang pedagang, memberikan sedikit informasi namun tak cukup membantu. Di sisi lain, Hilda merasa semakin kesepian, terutama karena Supriyadi mulai lebih sering meninggalkannya untuk mencari petunjuk di luar rumah. Supri, kamu kemana lagi? Aku tidak bisa sendirian, ucap Hilda dengan suara yang terdengar cemas. Namun Supriyadi hanya menjawab dengan senyum yang dipaksakan, mencoba meyakinkan istrinya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Supriyadi kembali ke rumah dengan tangan kosong, merasa kecewa karena pencariannya tidak membuahkan hasil yang signifikan, meskipun ia tak ingin menunjukkan kelemahannya kepada Hilda. Hilda menatapnya dengan penuh harap, namun Supriyadi hanya bisa memberikan senyum yang tampak lebih lelah dari sebelumnya, menyembunyikan kekecewaannya. Jangan khawatir, Hilda, aku akan terus berusaha, kata Supriyadi dengan suara yang penuh keyakinan, meskipun di dalam hatinya ia merasa semakin terjebak dalam pencarian yang tanpa arah. Setiap malam, ketakutan semakin merayap dalam diri Hilda, yang semakin sulit tidur setelah kejadian perampokan itu, dan setiap kali ia mencoba memejamkan mata, ia merasa terjaga oleh suara-suara aneh yang tidak bisa ia jelaskan. Supriyadi merasa bersalah karena harus meninggalkan Hilda sendirian di rumah, sementara ia tahu bahwa ketakutan istrinya semakin meningkat dan tidak tahu bagaimana cara untuk menenangkannya. Aku tidak bisa tidur, suaranya datang lagi, Hilda berkata dengan suara gemetar, matanya terbuka lebar, dan tubuhnya terengah-engah, seolah baru saja berlari mengejar sesuatu yang tak terlihat. Setiap kali Hilda terbangun, teriakan ketakutan yang keluar dari mulutnya seakan semakin membuat ketegangan di rumah semakin besar. Dan Supriyadi mulai merasa cemas bahwa mereka tidak akan pernah bisa keluar dari lingkaran ketakutan ini. Tenang, sayang, itu hanya mimpi buruk, ujar Supriyadi, meskipun ia tahu bahwa kata-kata itu tak bisa sepenuhnya meredakan ketakutan yang menghantui istrinya. Bahkan Rama, anak mereka yang sebelumnya tampak tenang, kini sering terbangun tengah malam, memandang kedua orang tuanya dengan tatapan cemas yang membuat hati Supriyadi semakin terasa hancur. Mama, Papa, kenapa Mama takut? Tanya Rama dengan suara pelan, menunjukkan kekhawatiran yang mendalam meskipun ia masih terlalu kecil untuk benar-benar memahami apa yang terjadi. Supriyadi hanya bisa menatap Rama dengan wajah penuh penyesalan, merasa gagal sebagai seorang ayah dan suami karena tidak bisa melindungi keluarganya dari rasa takut yang semakin membesar. Setiap malam semakin menjadi ujian bagi mereka berdua, di mana setiap teriakan Hilda semakin mengikis ketenangan rumah yang dulunya penuh kebahagiaan. Supriyadi mulai berpikir keras. Apakah mereka akan mampu bertahan di bawah tekanan ini, atau apakah pencarian terhadap pelaku akan memberikan mereka jalan keluar dari trauma yang terus menghantui mereka? Merasa tidak mampu lagi memberikan rasa aman bagi keluarganya, Supriyadi akhirnya memutuskan untuk meminta orang tua Hilda datang dan tinggal bersama mereka untuk memberikan sedikit kelegaan bagi Hilda. Ayah, Ibu, aku butuh kalian di sini, kata Hilda dengan mata berkaca-kaca, seakan merasakan perlunya dukungan lebih dari sekadar Supriyadi yang mulai kelelahan. Kedua orang tua Hilda segera datang dan tinggal bersama mereka, berharap kehadiran mereka bisa memberikan sedikit rasa aman di tengah ketegangan yang semakin membebani keluarga kecil ini. Meskipun mereka ada di sana, suasana ketegangan di rumah tetap terasa, dan Supriyadi merasa semakin frustasi karena masalah ini tidak juga menemukan jalan keluar. Ini bukan salah kalian, kata Ibu Hilda dengan lembut, mencoba menenangkan Hilda, meskipun dirinya sendiri merasa cemas melihat putrinya yang semakin tertekan. Kami akan mengawasi Hilda, Supriyadi kamu bisa mencari lebih banyak petunjuk, ujar ayah Hilda, memberi Supriyadi sedikit harapan untuk melanjutkan pencarian meskipun sudah tidak ada petunjuk yang jelas. Hilda tampak sedikit lebih tenang dengan kehadiran orang tuanya, namun ketegangan yang melingkupi rumah tidak menghilang begitu saja, dan Supriyadi mulai merasakan bahwa ia harus menghadapi lebih banyak rintangan daripada yang ia duga. Aku merasa tidak aman, meskipun mereka ada di sini, ucap Hilda pelan kepada Supriyadi, yang merasa semakin bingung karena tidak tahu apa yang benar-benar bisa membuat istrinya merasa aman. Kita akan melalui ini bersama, Hilda, aku janji, jawab Supriyadi. Namun meskipun ia berbicara dengan keyakinan, ia merasakan rasa takut yang sama besar dengan yang dirasakan Hilda. Dalam hati, Supriyadi merasa semakin terhimpit, antara berusaha menjaga keluarganya dan terus mencari pelaku, namun jalan yang ditempuh terasa semakin buntu. Supriyadi tidak menyerah. Meskipun setiap hari ia merasa semakin tertekan, karena pencariannya terus berlanjut tanpa hasil yang berarti, dan ia semakin merasa bahwa waktu mereka semakin menipis. Ia melanjutkan pencariannya ke tempat-tempat yang belum pernah ia kunjungi,
berbicara dengan orang-orang yang mungkin pernah mendengar sesuatu tentang pelaku perampokan, tetapi semuanya berakhir dengan kekecewaan. Tidak ada yang tahu, Pak, kata seorang pria yang ditemuinya di luar kota. Kami juga pernah mendengar suara aneh, tapi tak ada yang bisa kami buktikan. Supriyadi mulai merasa cemas, seakan dunia semakin mempersempit ruang geraknya, dan ia semakin tertekan dengan rasa frustasi yang semakin menghimpitnya. Supri, aku tidak tahu lagi harus bagaimana, ucap Hilda dengan suara pelan. Ketakutanku tidak hilang meskipun orang tua ada di sini. Hilda semakin merasa terisolasi, meskipun orang tuanya ada di rumah. Ketegangan yang terus-menerus menguasai dirinya tidak juga bisa hilang. Aku akan terus mencari, Hilda, jawab Supriyadi dengan penuh keyakinan, meskipun dalam hatinya ia tahu bahwa pencarian ini bisa mengarah ke jalan buntu yang lebih dalam. Di sisi lain, orang tua Hilda juga mulai merasakan keputusasaan, karena meskipun mereka berusaha memberi dukungan, suasana di rumah tetap cemas dan tegang. Kami juga merasa tidak ada yang bisa kami lakukan, kata Ibu Hilda, yang merasa tertekan melihat putrinya semakin terpuruk dalam ketakutannya. Supriyadi terus melanjutkan pencariannya, berusaha keras meskipun merasa tak berdaya, berharap suatu saat ia akan menemukan petunjuk yang membawa mereka keluar dari bayang-bayang ketakutan yang melingkupi mereka. Supriyadi mulai menyusun strategi baru, berpikir untuk melacak pelaku dengan cara yang lebih tersembunyi dan tidak mencurigakan, mengingat pencariannya yang semakin menemui jalan buntu. Ia menyamar menjadi penjual sayur keliling, memulai hari dengan menyusuri ganggang sempit di sekitar pemukiman, bertanya kepada ibu-ibu yang biasa membeli sayur, berharap menemukan sesuatu yang berguna. Mbak, ada yang pernah lihat orang asing di sekitar sini mungkin waktu malam? Tanya Supriyadi dengan senyum ramah, meskipun di dalam hatinya ia merasa gelisah. Beberapa ibu yang ditemui Supriyadi memberi informasi, meskipun samar, seperti ada seseorang yang tampak tidak biasa, tetapi tak ada bukti yang jelas mengarah ke pelaku perampokan itu. Mungkin ada yang pernah lihat, tapi tak tahu pasti. Pak, kata salah satu ibu yang sedang menimbang sayur, membuat Supriyadi merasa sedikit optimis. Melalui cara ini, Supriyadi mulai mendapatkan sedikit informasi yang membawa harapan baru, meskipun ia tahu bahwa pencarian ini masih akan panjang dan penuh rintangan. Mungkin saja kita sudah mulai menemukan jejaknya, bisik Supriyadi dalam hati, meskipun ia tahu bahwa pelaku akan terus berusaha menghindari deteksi. Ketika kembali ke rumah, Supriyadi merasa sedikit lebih tenang, karena ia mulai memiliki petunjuk yang bisa membawa mereka lebih dekat kepada kebenaran. Ini baru permulaan, Hilda, aku akan terus berusaha, ucap Supriyadi, yang merasa semakin yakin bahwa langkah-langkah kecil ini akan membawanya pada keberhasilan. Hilda yang mendengarnya hanya mengangguk pelan, meskipun ketakutannya masih belum hilang sepenuhnya. Dalam pencarian yang semakin menegangkan, Supriyadi secara kebetulan bertemu dengan Doni, teman lamanya sesama hansip yang pernah bekerja dengannya di lingkungan yang sama. Supriyadi, aku dengar masalah yang kamu hadapi, aku siap bantu, kata Doni dengan wajah serius, menawarkan bantuan untuk mencari lebih banyak informasi tentang pelaku perampokan. Mereka mulai bekerja sama, mengumpulkan data tentang orang-orang yang pernah berada di sekitar rumah mereka dan mencoba melacak siapa yang mungkin terlibat dalam kejadian tersebut. Aku rasa pelaku selalu bergerak hati-hati, menghindari deteksi, ujar Doni, yang sudah berpengalaman dalam menangani situasi seperti ini, meskipun mereka berdua merasa kesulitan untuk mengidentifikasi siapa pelakunya. Mereka mulai mencurigai bahwa pelaku sudah mempelajari pola mereka, dan setiap gerak-gerik mereka tampaknya diawasi dengan sangat hati-hati, membuat pencarian semakin sulit. Kita perlu lebih hati-hati, Supri, jangan sampai mereka tahu kita sedang mencurigai mereka, kata Doni, mengingatkan Supriyadi untuk tetap menjaga kerahasiaan pencarian mereka. Supriyadi merasa ada harapan baru dengan bantuan Doni, meskipun mereka berdua tahu bahwa pelaku semakin pintar dalam menghindari jejak mereka. Kita semakin dekat, Supri, aku yakin kita bisa menangkap mereka, kata Doni dengan penuh keyakinan, memberikan semangat bagi Supriyadi yang mulai merasa lelah dengan pencariannya yang berlarut-larut. Namun, Supriyadi tahu bahwa meskipun mereka semakin dekat dengan kebenaran, perjalanan ini masih penuh dengan tantangan yang belum terpecahkan. Kita akan terus berusaha, Doni, kita tidak akan berhenti sampai pelaku tertangkap, jawab Supriyadi dengan suara tegas, merasa lebih kuat dengan dukungan temannya. Supriyadi dan Doni mulai mengamati lebih teliti, mempelajari kegiatan para pekerja yang memiliki jadwal shift teratur di sekitar tempat tinggal mereka, berharap menemukan celah di mana pelaku bisa tertangkap. Mereka mengumpulkan data tentang jadwal kerja mereka dan mencari kemungkinan waktu di mana pelaku akan lengah, atau setidaknya memiliki kesempatan untuk tertangkap basah. Mungkin kita bisa menunggu mereka di jam-jam tertentu, saat mereka keluar atau pulang kerja,
kata Supriyadi, bersemangat dengan ide baru ini meskipun ia tahu bahwa pelaku sangat berhati-hati. Mereka mulai menyusun rencana yang lebih rinci, membagi waktu mereka dengan hati-hati untuk memantau gerakan para pelaku, berharap suatu saat mereka bisa menemukan peluang untuk bertindak. Namun, setelah beberapa hari mengamati, mereka menyadari bahwa pelaku tampaknya semakin berhati-hati, bergerak tanpa pola yang jelas, dan setiap langkah mereka diawasi dengan cermat. Sepertinya mereka tahu kita mengamati mereka, kata Doni dengan raut wajah khawatir, menyadari bahwa pelaku mulai menyadari kehadiran mereka. Supriyadi merasa frustrasi, namun ia tahu bahwa mereka harus terus maju, meskipun semakin sulit untuk mendapatkan informasi yang akurat dan konkret. Kita tak boleh menyerah satu celah, satu peluang, Doni, ujar Supriyadi dengan penuh tekad, meskipun di dalam hatinya, ia merasa semakin terpojok. Mereka terus berusaha, meskipun tahu bahwa mereka berada di ujung yang sangat tipis, di mana setiap langkah bisa mengubah arah pencarian mereka. Ini bukan akhir, Supri, kita akan terus maju, kata Doni, yang mulai merasa bahwa pencarian ini semakin mengarah ke titik akhir yang sudah hampir di depan mata. Beberapa minggu setelah pencarian terus berlanjut, berita tentang pelaku yang sebelumnya tinggal di kontrakan mulai menyebar di lingkungan sekitar, namun mereka sudah tidak terlihat lagi, meninggalkan Supriyadi dan Doni dalam kebingungan. Sepertinya mereka benar-benar menghilang tanpa jejak, kata Supriyadi dengan kecewa, merasa bahwa usaha keras mereka selama ini tidak membuahkan hasil yang memadai. Meskipun ada beberapa petunjuk samar yang ia temui, semua informasi itu tidak cukup untuk memberikan gambaran yang jelas tentang siapa pelaku sebenarnya. Kita perlu lebih cermat, mungkin mereka sudah pindah ke tempat yang lebih aman, ujar Doni, yang merasa semakin terdesak karena pencarian yang tidak menunjukkan titik terang. Supriyadi merasa semakin cemas karena informasi yang didapat semakin kabur dan sulit diandalkan, sementara ketegangan di rumah semakin meningkat. Aku tidak bisa berhenti sekarang, Doni, aku harus terus mencari, kata Supriyadi dengan suara yang terdengar lebih lelah dari sebelumnya, namun tetap penuh tekad. Hilda semakin tertekan, dan meskipun orang tua Hilda tinggal bersama mereka, rasa takutnya tidak juga menghilang, memperburuk suasana di rumah. Supriyadi, aku takut, ucap Hilda dengan suara gemetar, membuat Supriyadi merasa semakin terperangkap dalam pencarian yang tidak pernah berakhir. Namun, meskipun Supriyadi merasa putus asa, ia tahu bahwa ia harus melanjutkan pencarian, berharap menemukan celah yang bisa mengungkap siapa pelaku di balik perampokan itu. Aku akan temukan mereka, Hilda, aku janji, ucap Supriyadi. Meskipun ia sendiri mulai merasa terjebak dalam pencarian yang semakin mengarah ke ketidakpastian. Supriyadi akhirnya menemukan petunjuk baru yang mengarah pada salah satu pelaku yang memiliki keahlian langka dalam mesin bubut, sebuah informasi yang sangat jarang ditemukan di daerah mereka. Ini bisa menjadi petunjuk penting, gumam Supriyadi, mengingat keahlian seperti itu pasti terbatas pada beberapa orang saja, yang mungkin bisa mengarahkan pada pelaku yang lebih spesifik. Ia mulai menyelidiki lebih dalam ke area-area yang mungkin terkait dengan kegiatan mesin bubut, namun pelaku tetap tidak menunjukkan dirinya, membuatnya semakin cemas dan gelisah. Supriyadi berkeliling ke beberapa bengkel di sekitar kota, bertanya kepada pemiliknya, namun semuanya tampak tidak tahu atau tidak tertarik untuk memberikan informasi lebih lanjut. Tak ada yang tahu apa-apa tentang orang yang kamu cari, jawab salah satu pemilik bengkel, membuat Supriyadi merasa bahwa jalan yang ia pilih semakin buntu. Ketika mendengar kabar bahwa seorang pekerja di sebuah bengkel dekat pabrik memiliki keterampilan mesin bubut, Supriyadi merasa ini bisa jadi kunci baru yang mengarah pada pelaku. Namun, meskipun mendapatkan petunjuk ini, pelaku tetap tidak muncul ke permukaan, dan Supriyadi semakin gelisah karena ia merasa semakin terjebak dalam pencarian yang tanpa ujung. Aku harus tetap fokus, mungkin saja ini petunjuk terakhir, kata Supriyadi kepada dirinya sendiri, bertekad untuk melanjutkan pencarian meski hasilnya semakin membingungkan. Waktu semakin berjalan, dan Hilda semakin terlihat cemas, meskipun Supriyadi berusaha meyakinkan dirinya bahwa mereka sedang menuju ke arah yang benar. Aku akan menemukan mereka, Hilda, aku janji. Supriyadi mengucapkan janji itu dengan tekad yang semakin kuat, meskipun ia tahu jalan yang dihadapinya semakin sulit. Supriyadi akhirnya menemukan tempat kerja baru pelaku yang ternyata lebih jauh dari yang ia bayangkan, dan ketika ia menyelidiki lebih dalam, ia mendapati bahwa pelaku tidak bekerja sendirian. Ini kelompok, bukan hanya satu orang, pikir Supriyadi, merasa cemas karena ia baru menyadari bahwa kelompok ini lebih terorganisir dan berbahaya daripada yang ia duga sebelumnya. Dalam pencariannya, ia bertemu dengan salah satu anggota kelompok tersebut secara tidak sengaja, dan keberaniannya diuji saat mereka berhadapan langsung, tanpa ia tahu apa yang harus dilakukan.
Apa yang kau inginkan? Tanya seorang pria berwajah keras dengan tatapan tajam, membuat Supriyadi merasakan ketegangan yang luar biasa. Saya hanya ingin tahu lebih banyak tentang kalian, jawab Supriyadi dengan suara yang berusaha terdengar tenang, meskipun hatinya berdebar kencang. Anggota kelompok tersebut tertawa sinis dan menyuruh Supriyadi pergi, namun dalam benaknya, Supriyadi tahu bahwa ia sudah semakin dekat dengan mereka, meskipun ancaman semakin nyata. Kau tahu, kami tak suka orang seperti kau terlalu banyak bertanya, ucap pria itu dengan nada mengancam, meninggalkan Supriyadi dengan perasaan takut yang mendalam. Setelah kejadian itu, Supriyadi merasa bahwa ia harus lebih hati-hati dan mulai merencanakan langkah selanjutnya dengan lebih cermat, meskipun ketegangan dalam dirinya semakin memuncak. Aku harus menemukan mereka, sebelum mereka menemukan aku, pikir Supriyadi, semakin terfokus pada tujuannya meskipun bahaya terus mengintai. Dengan kekhawatiran yang semakin mendalam, Supriyadi memutuskan untuk melanjutkan pencarian dengan lebih berhati-hati, menyadari bahwa ia mungkin sudah mulai menarik perhatian yang salah. Setelah menemukan informasi yang cukup, Supriyadi memutuskan untuk melaporkan temuan barunya kepada polisi, meskipun ia tahu bahwa tanpa bukti konkret, laporan itu akan sulit untuk diproses. Saya rasa kelompok ini lebih terorganisir dari yang saya kira, kata Supriyadi dengan nada serius, menjelaskan kepada petugas polisi yang mendengarkan dengan penuh perhatian, namun tampak ragu. Tapi kami butuh bukti, Pak, jawab polisi dengan suara yang terdengar pesimis, menunjukkan betapa sulitnya untuk bergerak tanpa dukungan bukti yang lebih kuat. Supriyadi merasa frustrasi dan hampir kehilangan harapan, karena sepertinya semua pencariannya tak berujung pada sesuatu yang bisa digunakan di pengadilan. Aku sudah mencoba segala cara, tapi ini tidak cukup, gumam Supriyadi, merasa bahwa ia berada di persimpangan jalan yang sulit. Hilda yang mendengar laporan itu mulai kehilangan harapan, dan meskipun ia berusaha tegar untuk keluarga, ketakutannya semakin membayangi mereka berdua. Jika polisi tak bisa membantu, apa yang harus kita lakukan? Tanya Hilda dengan suara cemas, menatap Supriyadi dengan mata yang penuh kekhawatiran. Supriyadi terdiam sejenak, merasakan beban berat di pundaknya, namun ia tahu bahwa ia tidak bisa menyerah begitu saja, meskipun sistem hukum tampak tak berpihak padanya. Aku tak akan berhenti, Hilda, mereka akan membayar, jawab Supriyadi dengan suara yang lebih tegas, bertekad untuk menyelesaikan pencariannya sendiri. Walaupun tanpa dukungan resmi, Supriyadi merasa bahwa ia harus terus bergerak, meskipun tanpa adanya jaminan apapun. Dalam usahanya untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, Supriyadi mulai menyusun rencana baru, kali ini dengan menyamar sebagai pedagang sayur keliling untuk mendekati kelompok pelaku secara langsung. Ia menyusuri jalan-jalan kecil, berbicara dengan ibu-ibu yang membeli sayur, bertanya-tanya dengan cara yang tidak mencurigakan, berharap mendapatkan informasi lebih tentang kegiatan kelompok tersebut. Mungkin ada orang yang melihat sesuatu yang aneh, siapa tahu, pikir Supriyadi, mencoba membuka percakapan dengan setiap orang yang ia temui, meskipun ia tahu bahwa langkah ini sangat berisiko. Ia merasakan ketegangan semakin meningkat, karena setiap pertanyaan yang ia ajukan bisa mengarah pada pengungkapan identitasnya sebagai penyelidik, yang berbahaya bagi dirinya. Aku harus lebih berhati-hati, mereka bisa jadi sudah tahu kalau aku mencari mereka, bisik Supriyadi, menyadari bahwa semakin dekat ia pada kebenaran, semakin besar pula risikonya. Ketika ia berbicara dengan seorang ibu yang terlihat ragu, ia menyadari bahwa wanita itu mungkin tahu lebih banyak dari yang ia kira, membuat Supriyadi semakin bersemangat untuk terus menggali informasi. Kau tidak pernah lihat orang aneh lewat sini malam-malam? Tanya Supriyadi dengan senyum ramah, berharap dapat memancing informasi lebih lanjut. Meskipun sangat berisiko, Supriyadi merasa bahwa ini adalah satu-satunya jalan untuk mendekatkan diri pada pelaku, karena ia tidak memiliki pilihan lain. Aku hanya ingin tahu siapa yang bisa membantu kita. Ini masalah hidup dan mati, pikir Supriyadi, semakin tenggelam dalam penyamarannya meskipun ketakutan mulai menggerogoti dirinya. Dengan tekad yang kuat, Supriyadi melanjutkan langkahnya, bertekad untuk menyelidiki lebih dalam meskipun semakin banyak bahaya yang mengancam. Supriyadi semakin terfokus pada pergerakan pelaku, dengan mencatat jadwal harian mereka yang bekerja dalam shift yang teratur. Dengan informasi ini, ia mulai merencanakan setiap langkahnya untuk mengantisipasi pergerakan mereka lebih tepat. Jika aku bisa tahu rute mereka, aku bisa memanfaatkan itu untuk melacak mereka lebih dekat, pikir Supriyadi, dengan catatan penuh yang memuat semua rincian yang berhasil ia kumpulkan. Ia memetakan jalur yang sering digunakan pelaku saat pergi dan pulang kerja, membuat gambaran yang semakin jelas tentang pola kegiatan mereka. Namun, semakin ia mendekati kebenaran,
Semakin ketat pula pengawasan yang ia rasakan, ia mulai merasakan bahwa pelaku mungkin telah mengetahui bahwa ia sedang mengawasi mereka. Aku harus lebih hati-hati, mereka semakin cerdik, pikir Supriyadi. Semakin merasa ketegangan memburu karena ketidakpastian apakah ia bisa bertindak sebelum pelaku menyadari niatnya. Meskipun begitu, ia semakin yakin bahwa mereka hanya tinggal satu langkah lagi untuk ditangkap, dan itu membuatnya merasa sedikit lebih tenang meskipun ancaman selalu ada. Setelah mengetahui jalur pulang pergi pelaku, Supriyadi dan Doni mulai memantau setiap langkah mereka secara lebih intensif, dengan harapan bisa mengejutkan mereka pada saat yang tepat. Kita harus bersiap di setiap tikungan jika mereka lewat sini, kita harus siap, kata Doni, yang semakin merasa pentingnya setiap detil dalam rencana mereka. Mereka memilih waktu malam, ketika jalanan lebih sepi dan lebih mudah untuk menyembunyikan diri. Mereka bersembunyi di tempat-tempat gelap, menunggu pelaku melintas. Ketegangan meningkat saat mereka melihat sosok pelaku yang mereka incar, melintas di jalanan yang sepi. Supriyadi dan Doni mulai mengejar, berharap bisa menangkap pelaku dalam keadaan lengah. Namun, pelaku yang ternyata sudah mengetahui keberadaan mereka, tampaknya telah bersiap untuk kemungkinan serangan dari pihak Hansip. Mereka sudah siap menghadapi kita, bisik Supriyadi kepada Doni saat melihat pelaku berbalik arah dan mulai bergerak dengan cepat. Pelaku yang tahu bahwa mereka sedang dibuntuti, tampaknya memutuskan untuk melawan, dan situasi semakin panas. Supriyadi merasa cemas, namun ia tahu bahwa ini adalah momen penting yang tidak bisa dilewatkan begitu saja. Kejar-kejaran yang dramatis dimulai ketika Supriyadi akhirnya berhadapan langsung dengan pelaku. Ketegangan memuncak saat mereka berlari di sepanjang jalan sempit, mencoba menghindari kejaran. Supriyadi dan Doni berusaha keras mengejar, namun pelaku jauh lebih cepat dan lincah, sehingga mereka kesulitan untuk mendekati mereka. Akhirnya, pelaku berhasil melarikan diri, berlari masuk ke dalam gang sempit yang membuat mereka sulit dijangkau. Mereka tahu setiap jalan keluar di sini, kata Doni frustrasi, merasa bahwa mereka telah kehilangan peluang penting. Pelaku, yang berhasil melarikan diri, segera menghubungi rekan-rekannya untuk meminta bantuan. Supriyadi dan Doni tahu bahwa ini adalah tanda bahwa kelompok ini jauh lebih terorganisir dan siap menghadapi perlawanan. Kita harus lebih berhati-hati, mereka akan semakin berani setelah ini, kata Supriyadi, merasa semakin terpojok karena pelaku sudah menyiapkan langkah untuk menghadapinya. Meskipun ia merasa kecewa dengan kegagalan ini, Supriyadi tahu bahwa ia harus melanjutkan pencariannya, bahkan jika itu berarti menghadapi lebih banyak bahaya. Setelah kejadian dramatis itu, Supriyadi, bersama pihak kepolisian, mulai merancang strategi yang lebih matang untuk menangkap pelaku. Dengan lebih hati-hati mereka mengetahui bahwa pelaku tidak hanya beroperasi dalam kelompok kecil, tetapi memiliki jaringan yang terorganisir dengan baik. Kita harus memerangkap mereka. Mereka sudah tahu kita mengincar mereka, jadi kita harus memikirkan langkah yang lebih cerdik, kata seorang polisi senior yang ikut serta dalam rencana ini. Mereka memutuskan untuk berjaga di sepanjang jalan yang biasa dilalui pelaku, menunggu saat yang tepat untuk mengejutkan mereka. Ini bukan hanya soal menangkap mereka, ini soal melumpuhkan jaringan mereka, ujar Supriyadi, yang semakin yakin bahwa ini adalah kesempatan terakhir mereka untuk menghentikan kelompok pelaku ini. Namun, meskipun segala persiapan sudah dilakukan, Supriyadi tetap merasa cemas. Apakah kita benar-benar siap untuk menghadapi mereka? Pikirnya, merasa bahwa pelaku mungkin sudah merencanakan langkah balasan. Ketegangan semakin menggantung, karena mereka tahu bahwa waktu sangat penting, dan setiap keputusan yang salah bisa berakibat fatal. Kita hanya punya satu kesempatan, kita harus pastikan kita tidak salah langkah, kata Doni, yang semakin khawatir namun tetap berkomitmen untuk membantu Supriyadi menangkap pelaku. Dengan perasaan campur aduk antara cemas dan yakin, mereka mulai bergerak maju, berharap bahwa strategi mereka bisa membawa hasil yang diinginkan. Pelaku yang berhasil melarikan diri kini semakin terorganisir, membuat Supriyadi merasa bahwa mereka bukan hanya perampok biasa, melainkan bagian dari jaringan yang lebih besar. Mereka sudah menyusun rencana yang matang, kata Supriyadi kepada Doni saat mereka mengamati pergerakan pelaku yang semakin cerdik. Kelompok ini memiliki kemampuan untuk mengatur gerakan mereka dengan sangat rapih, seolah mereka tahu setiap langkah yang akan diambil oleh pihak yang mengejar mereka. Ini bukan hanya soal melacak mereka, ini soal menghadapi musuh yang jauh lebih kuat, Supriyadi berpikir, merasa semakin terpojok dengan setiap informasi baru yang ia terima. Dengan ancaman yang semakin nyata, ia menyadari bahwa kelompok ini tidak hanya berbahaya, tapi juga memiliki koneksi yang jauh lebih besar dari yang ia duga sebelumnya. Ketegangan meningkat saat mereka mengetahui bahwa para pelaku bisa saja bersembunyi di balik organisasi besar yang sulit dijangkau oleh hukum biasa. Mereka punya banyak cara untuk menghindari kita,
ujar Doni dengan khawatir, menyadari betapa sulitnya melawan kelompok yang begitu terstruktur dan penuh perhitungan. Supriyadi dan polisi segera merasakan dampak dari ancaman yang semakin nyata saat kelompok perampok memulai serangan balik terhadap mereka. Mereka tidak akan menyerah begitu saja, kata seorang polisi dengan suara tegang, saat kelompok perampok mulai menggertak dan mengancam keselamatan mereka. Dalam situasi yang semakin tegang ini, Supriyadi merasa seolah ia bisa kehilangan segala-galanya, mulai dari pekerjaannya sebagai hansip hingga keselamatan keluarganya yang terus terancam. Namun, meskipun rasa takut mulai merayapi dirinya, Supriyadi tetap teguh pada pendiriannya, karena ia tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk mengakhiri mimpi buruk yang sudah terlalu lama menghantui. Aku harus terus maju, demi Hilda dan Rama, pikir Supriyadi, bertekad untuk tidak mundur meskipun bahaya semakin nyata di hadapannya. Ketegangan semakin meningkat saat kelompok perampok mulai menggencarkan serangan, membuat Supriyadi dan polisi terpaksa bertahan dalam posisi yang lebih sulit. Mereka tidak hanya berusaha melarikan diri, mereka juga melawan dengan semua kekuatan yang mereka miliki, kata Doni, merasakan betapa beratnya melawan kelompok yang begitu terorganisir dan siap menyerang kapan saja. Konflik mencapai puncaknya ketika pertempuran sengit terjadi antara Supriyadi, polisi, dan kelompok perampok yang semakin berani. Ini saatnya, kata Supriyadi dengan suara bergetar, tetapi penuh keyakinan, saat ia mendapati kesempatan untuk bertemu langsung dengan pelaku yang selama ini ia cari. Kedua belah pihak saling menyerang dan berusaha mengalahkan satu sama lain dengan segala cara, dari serangan fisik hingga taktik licik yang membuat suasana semakin kacau. Dalam kekacauan ini, Supriyadi akhirnya mendapatkan momen langka untuk berhadapan langsung dengan pelaku, yang selama ini telah merenggut kedamaian hidup keluarganya. Kali ini aku takkan membiarkan mereka lolos, kata Supriyadi dalam hati, berusaha tetap fokus meskipun kegelisahan dan adrenalin memenuhi seluruh tubuhnya. Pertempuran sengit itu tidak hanya menguji fisik Supriyadi, tetapi juga mentalnya, karena ia tahu bahwa apa yang terjadi selanjutnya akan menentukan nasib keluarganya. Jangan mundur, Supriyadi ini untuk keluargamu, bisik Doni, yang terus mendukungnya meskipun pertempuran semakin berat dan peluang mereka semakin tipis. Meskipun pelaku mulai terpojok dan semakin sulit untuk melarikan diri, keberadaan kelompok perampok yang terorganisir membuat proses penangkapan berjalan lambat. Mereka masih punya banyak trik untuk menghindari kita, kata seorang polisi yang ikut membantu, menyadari bahwa semakin dekat mereka dengan pelaku, semakin sulit untuk menaklukkan kelompok ini. Supriyadi tahu bahwa penangkapan ini membutuhkan ketelitian dan strategi yang lebih matang, karena kelompok ini sangat licik dan tidak akan mudah menyerah. Setiap langkah yang kita ambil membawa ancaman lebih besar, pikir Supriyadi, menyadari bahwa meskipun langkah mereka semakin dekat, risiko terhadap keselamatan keluarganya semakin meningkat. Ketegangan terasa semakin memuncak, dengan pelaku yang semakin terpojok namun tetap berusaha keras untuk melawan dengan segala daya. Ini bukan hanya soal menghentikan mereka, ini soal menyelamatkan semuanya, kata Supriyadi, yang tahu bahwa kegagalan bukanlah pilihan dalam misi ini. Dengan setiap langkah menuju penangkapan yang tertunda, Supriyadi merasakan kecemasan semakin mencekam, karena apapun bisa terjadi dalam situasi yang semakin genting ini. Setelah perjuangan panjang, Supriyadi dan polisi akhirnya berhasil menangkap beberapa anggota kelompok perampok, meskipun ada beberapa yang berhasil melarikan diri dengan sigap. Kita akhirnya berhasil menangkap mereka, tapi belum selesai, kata Supriyadi dengan wajah tegang, masih menyimpan banyak pertanyaan yang belum terjawab. Meskipun ada sedikit rasa lega karena langkah pertama berhasil, ia tahu bahwa penangkapan ini hanyalah sebagian kecil dari pencarian panjangnya untuk mendapatkan keadilan penuh. Mereka tidak akan berhenti begitu saja, pikir Supriyadi, menyadari bahwa ini baru awal dari pertarungan yang lebih besar. Para pelaku yang tertangkap mulai diproses, namun Supriyadi merasa tidak puas, karena banyak informasi yang belum terungkap, dan ia yakin masih ada orang lain yang harus bertanggung jawab. Ini belum selesai, kata Doni, melihat bagaimana Supriyadi tak bisa menghilangkan kecemasan meskipun penangkapan telah dilakukan. Rasa lega yang dirasakan Supriyadi seolah terganggu oleh bayang-bayang yang belum bisa ia tangkap, dan ia tahu bahwa perjalanan ini belum berakhir. Di tengah situasi yang tegang, Supriyadi mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa langkah ini adalah awal dari keadilan yang sebenarnya. Meskipun ada sedikit harapan di balik penangkapan ini, ia merasakan bahwa setiap langkah menuju keadilan selalu diwarnai dengan ketidakpastian dan ancaman. Kami akan terus mencari kebenaran, kata Supriyadi, berharap bahwa ia bisa membawa penuntasan yang lebih besar meskipun ada yang masih hilang. Setelah penangkapan tersebut, keluarga Supriyadi mulai merasakan sedikit kedamaian,
meskipun rasa trauma masih terasa dan sulit dihilangkan begitu saja. Hilda mulai pulih sedikit demi sedikit, meskipun perjalanan menuju penyembuhan masih panjang, kata Supriyadi, melihat istrinya yang masih penuh ketakutan di setiap sudut rumah. Meskipun Hilda perlahan kembali menjalani kehidupannya, setiap detik masih dipenuhi dengan kecemasan, dan mereka tahu bahwa luka-luka psikologis itu tidak bisa sembuh dengan cepat. Aku tidak bisa menjanjikan semuanya akan kembali seperti semula, ujar Supriyadi, menyadari bahwa meskipun pelaku telah tertangkap, hidup mereka sudah tidak akan sama lagi. Hilda, yang mulai melangkah perlahan ke arah pemulihan, tak bisa melupakan kengerian yang pernah terjadi, meskipun ia berusaha keras untuk terus maju bersama keluarga. Ini mungkin akhir dari satu perjalanan, tapi bukan akhir dari kisah kita, pikir Supriyadi, menyadari bahwa meskipun keadilan telah tercapai, ada banyak hal yang harus mereka hadapi di masa depan. Keberhasilan dalam menangkap pelaku tidak serta-merta menghapus rasa takut yang terus menghantui setiap sudut kehidupan mereka, dan Supriyadi merasakan kesedihan mendalam saat memikirkan keluarga yang kini jauh lebih rapuh. Keputusan-keputusan yang kita ambil selama ini membawa kita ke sini, tapi perjalanan kita masih panjang, kata Supriyadi, meresapi kenyataan bahwa hidup mereka tidak akan pernah sama setelah apa yang telah terjadi. Meskipun rasa sakit dan trauma masih membayangi, Supriyadi berjanji pada dirinya sendiri dan keluarganya bahwa mereka akan terus bertahan, meskipun hidup ini takkan pernah kembali ke keadaan semula. Kami akan terus maju, meskipun perjalanan ini berat, bisik Supriyadi, berusaha untuk menguatkan hati, karena dia tahu bahwa pemulihan, meskipun sulit, adalah satu-satunya jalan yang bisa mereka ambil bersama.